Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membimbing dan menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat mendengar dan merenungkan sabda-Mu, dan pada akhirnya dapat mengerti dan memahami serta melaksanakan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama diambil dari Injil hari ini, yaitu Injil hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai 19. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada aku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi masih merupakan sambungan dari bacaan Injil hari kemarin tentang doa Yesus. Yesus kini mendoakan para murid-Nya. Ia menyebut para murid sebagai milik Allah, juga milik-Nya. Mereka adalah milik Bapa, sebab Bapa sendiri yang telah memberikan mereka kepada Yesus. Mereka adalah milik Bapa
dan milik Yesus, sebab mereka mengenal Bapa melalui firman yang Yesus nyatakan kepada mereka tentang Bapa. Kepemilikan ganda ini terbukti dalam iman mereka bahwa Yesus datang dari Bapa dan di dalam ketaatan mereka kepada firman Allah. Di dalam doa yang sangat padat ini terbentang jalinan indah sebagai kebenaran tentang pemilihan Allah atas orang percaya. Penyelamatan Yesus atas umat pilihannya, penerimaan firman oleh orang beriman, dan ketaatan mereka. Penyelamatan sudah dimulai dari rencana kekal Allah diwujudkan dalam karya penebusan Kristus, menjadi semakin efektif oleh karena penerimaan iman yang taat pada diri orang percaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mendoakan para muridnya karena ia akan segera meninggalkan dunia, sementara para murid masih harus tinggal di dunia. Yesus akan kembali ke dalam kemuliaannya di rumah Bapa. Maka tugas pewartaan Injil selanjutnya dipercayakan kepada para murid. Tentu Yesus sudah bisa membayangkan dan mengetahui betapa sulitnya tantangan yang akan para murid hadapi ketika mereka harus tampil untuk mewartakan Injil kepada dunia. Dan karena itu Yesus mendoakan mereka supaya Bapa menguatkan mereka supaya mereka mampu menjalankan tugas pewartaan yang diembankan kepada mereka. Yesus dalam doanya itu mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia, karena itu mereka akan dibenci oleh dunia. Dunia di sini jelas tidak sekadar menunjuk pada lokasi, tetapi sekaligus pada keadaan yang menentang firman dan ia akan memusuhi para pengikut Yesus. Yesus tahu bahwa para pengikutnya akan dimusuhi dunia, tepat seperti yang ia sendiri terima, karena dunia tidak mengenalnya. Yesus tidak saja ingin agar mereka terpelihara daripada yang jahat, tetapi ia pun ingin agar mereka bersatu dan penuh sukacita. Rencana Allah dan kepemilikan ganda atas para pengikut Yesus akan selalu mengalami serangan dari dunia yang jahat ini. Namun doa Yesus menjamin bahwa mereka akan terpelihara. Yesus mendoakan mereka bukan supaya mereka diambil dari dunia, tetapi supaya mereka dilindungi dari yang jahat. Artinya, Yesus memohon kepada Bapanya agar para murid dalam menjalankan tugas pewartaan Injil, mereka mampu untuk tetap bertahan dalam kebenaran dan tidak goyah oleh tawaran-tawaran dunia yang pada akhirnya membuat mereka akan jatuh ke dalam kejahatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pemeliharaan itu bukan dengan cara meluputkan mereka dari bahaya, dengan mengeluarkan mereka dari dunia. Pemeliharaan atau perlindungan yang akan diberikan adalah pengudusan para murid. Para murid Yesus seperti halnya Yesus sendiri, sebab mereka masih harus mengalami bahaya-bahaya dari dunia ini. Tetapi mereka akan dikuduskan. Kudus mengandung arti ganda. Pertama, menunjuk pada kepemilikan Allah dan Yesus atas para muridnya. Dan yang kedua, menunjuk pada proses pengudusan hidup oleh kebenaran firman agar mereka hidup benar di dalamnya. Hanya dengan setia menghidupi firman, maka mereka akan hidup dalam kebenaran firman itu. Dan karena mereka hidup dalam kebenaran firman, maka mereka akhirnya mengalami yang namanya pengudusan itu.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, doa Yesus ini masih tetap berlaku dan aktual sampai saat ini, termasuk kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita juga mengalami banyak tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Tetapi janganlah kita takut, doa Yesus akan selalu menyertai kita. Yesus selalu mendoakan supaya kita selalu berjalan setia kepada apa yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Yesus tidak mendoakan kita supaya kita cepat dibebaskan dari berbagai macam-macam tantangan. Tetapi Yesus mendoakan kita supaya dalam menghadapi tantangan-tantangan itu, kita tetap menjaga supaya kita luput dari namanya kejahatan itu. Itu artinya Yesus selalu mendoakan kita supaya kita tetap menjadi tonggak pembawa kebenaran dalam seluruh perjalanan hidup kita, dan kita tidak kalah oleh tawaran-tawaran dunia ini. Jaminan bagi orang beriman sama seperti pengamalan Yesus, bukan diluputkan dari salib, tetapi dibangkitkan dari kematian. Maka tantangan-tantangan salib harus kita pikul dalam menjalani kehidupan kita, karena di balik salib itu akan tersingkap hidup kekal bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus, kami sungguh merasa bahagia, penuh takjub ketika menyadari betapa Engkau mengasihi kami semua. Dengan ini kami menyerahkan diri kami kepadamu dengan penuh kebebasan dan sukacita, agar dengan demikian kami dapat mengenal dan mengasihi Engkau dengan lebih mendalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.